saya diminta untuk menyampaikan hasil penelitian terkait dengan ketersediaan alat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan di era jaminan kesehatan sosial. Nah, materi yang saya sampaikan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari USNA yang terdiri dari beberapa orang, diketuai oleh Saudara Oktri. Sebagai latar belakang daripada pelaksanaan kegiatan penelitian ini permasalahan rantai pasok, ya. Sampai sekarang masih menjadi kendala, ya, salah satu kendala di BKKBN. Ini siang hari ini saja dalam rapat pengendalian program yang sekarang sedang berlangsung ini, masalah rantai pasok, ya, ini juga masih terjadi kendala. Nah, sebagaimana saudara-saudara ketahui bahwa berdasarkan peraturan kepala BKKBN nomor 185 tahun 2014, alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN bagi peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, itu adalah berupa kondom, kemudian pil kombinasi, kemudian suntikan 3 bulan, implan, IUD, dan alat dan obat kontrasepsi baru sesuai kebijakan pemerintah. Selanjutnya, Perka BKKBN nomor 286 ini sudah mengatur bagaimana petunjuk pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran alokon dan non-alokon program KKBPK, kependudukan keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang sekarang dengan nomenklatur Bangga Kencana. Kemudian juga nomor 287, kembali dulu sebentar, ya. Ini sudah mengatur bagaimana tata cara penyaluran di tingkat kabupaten dan vaskes. Nah, hasil asesmen yang pernah dilakukan mengenai masalah rantai pasok di tahun 2016 itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Lalitbang bekerja sama dengan GSI Research and Training Institute, ya. Ini rantai menghasilkan data sebagai berikut, bahwa rantai pasok untuk program KB di 11 kabupaten kota ini 45% dari sampel fasilitas pelayanan kesehatan ini mengalami kekosongan alkon, setidaknya salah satu alkon yang disediakan oleh BKKBN. Kemudian, kondisi kekosongan alkon berdasarkan hasil studi tersebut, menurut hasil analisis ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses pengadaan di tingkat pusat, kemudian kelemahan pada manajemen inventaris, kemudian juga kelemahan dalam manajemen informasi sistem logistik, dan juga kelemahan dalam sistem transportasi dan distribusi, dan juga praktek penyimpanan alkon yang tidak memadai, serta kurangnya koordinasi, komunikasi, baik antara kabupaten dengan provinsi maupun antara Fasyankes dengan kabupaten kota. Yang sangat penting ini adalah akuntabilitas daripada sumber daya manusia di BKKBN. Nah, kalau
kita lihat secara keseluruhan, ya, ini permasalahan-permasalahan yang dialami dalam masalah distribusi alat kontrasepsi ini tidak dapat lepas dari mekanisme ataupun sistem pengadaan penyaluran, dan mulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian mulai dari pengadaan, kemudian juga masalah permintaan, penerimaan, kemudian juga masalah yang cukup krusial itu adalah masalah penyimpanan, kemudian distribusi dan pencatatan pelaporan alat kontrasepsi, serta pemantauan dan evaluasi monitoring. Ya, jadi permasalahan itu ditemukan mulai dari hulu hingga ke hilir. Nah, dalam penelitian ini aspek sudah dikaji oleh tim peneliti dari oleh Halo, cek Mas Hendy. Halo, cek Mas Hendy, kayaknya pada putih putus ya ini jaringannya sepertinya ini Mbak Reni. Sebentar, kita hubungkan lagi.
Pindah ke Vaskes. Jadi di sini kita membutuhkan suatu keseriusan belajar agar nantinya semua materi ini yang tersampaikan dapat Bapak Ibu terima dengan baik. Nah, untuk kita sekarang kalau bisa Mbak Nok, kita mengasah kepekaan, mengasah ketelitian dan kejelian, karena kan materinya ini terkait dengan rantai, alur, jadi kita membutuhkan ketelitian dan kejelian. Jadi di materi BLC ini ada sedikit permainan, semoga Bapak Ibu bisa mengobati mungkin kejenuhan dari pagi sudah online sampai siang, agar sudah tetap stay di depan komputer. Ya, silakan Mbak Retno. Enggak kamu ini show. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita main tebak-tebakan ya. Kali ini kita main tebak-tebakan dulu. Pasti Ada udah pada hadiahnya, yang Mbak? tahu. Ada nanti peserta yang paling ada hadiah pulsa senilai 10.000. Ya, yang pertama Bapak Ibu, nanti kalau mau jawab boleh Jawab Malang. Kota apa yang tidak pernah mujur? Malang. Siapa yang berani jawab? Malang. Sebutkan nama. Udah jawab di chat, Bu. Di chat sudah banyak, Bu. Kalau lihat foto warna-warni, itu jawabannya ada di Pelatihan kali ini Malang. menggunakan Soalnya pernah ke situ. Ya, Pak. Leveler itu sepertinya semua kota sudah pernah ditempati di sini. Ada yang Jawabnya yang paling berani jangan lewat chat ya. tunjukkan videonya, jawab ya. Nyalakan video, buka suaranya. Oke. bagi Bapak Ibu yang Kita lanjut. Kabupaten Malang, Bu. belum Ya, Malang. Yang kedua, kota apa yang selalu berdua? saya lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu karena terbatas. Kota apa yang selalu berdua? Ayo. Bojonegoro. Bojonegoro. Apa itu, Pak? Ini Kota ya. akan terpisahkan. Kota. Ya? Kota. Kota. Cluenya. Dari pembelajaran Jangan dulu, Mas Hen. Kita tahan dulu. Ayo buka petanya. oleh Bapak Jauh Buka dari petanya. baik di konteks dan Kota Kota apa apa yang selalu berdua? Iya. Materi ini semuanya dikemas oleh dua mungkin Bapak Ibu juga sebelumnya ada yang saya pernah Ayo. Tadi Suara ada saya yang terdengar nggak ya? terdengar, Bu. Terdengar ya? Kalso sampai ke Kalso enggak ya? Katanya suara saya kecil. Halo Kalso. Apa Bapak Ibu, kota apa yang selalu berdua? Ada yang bisa jawab? Iya, itu Mbak Lausa itu di chat menjawab Samarinda. Aku Samarinda.
Sudah terjawab, Mbak Retno. Benar, jawabannya Samarinda. Tapi sayangnya tidak dapat ini ya, Mbak Lausa, tidak dapat pulsa ya, karena jawabnya di chat. Oke, lanjut. Jawabnya harus lewat video ya, Mbak Retno ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jamaika. Sebutkan, buka video, unmute, kemudian sebutkan nama dan asalnya. Jamaika. Siapa itu tadi? Jamaika. Banyak yang jawab benar, tapi nggak ada videonya, Mas. Ya. Jamaika. Jamaika, benar sekali. Ini ada, tahu ya, Bapak Ibu semua ya. Jamaika di Ada jam. mana? Nama Mas? Jamaika di mana? Hemat. Oke, udah pada bisa semua, Mas Hen. Lanjut. Ah, ini gampang banget. Ini Bapak Ibu apa? Nama sebuah benda. Jam tangan. Jam tangan. Siapa Mas Hen tadi? Tadi suaranya siapa tadi? Jam tangan, Bu, jam tangan. Nggak mau nyebutkan namanya kok. Mas. Anwar. Saya Esa Jamban. Tangnya diilangin. Itu gambar tangan, tangnya diilangin sisaan. Jamban, betul. Gambar itu lah tempat nongkrong. Ya kan benda. Benda Mas Esa. Bukan benda dalam gambar ya. Ini tangannya nggak dihilangin ya. Tangannya nggak dihilangin. Jam tangan yang benar. Jam tangan. Nah, ini gampang ini. Paling gampang. Tegangan tinggi. Tegangan listrik, tegangan tinggi. Tenaga listrik. Tenaga listrik. Ya, sekali Mbak Lausa. Yang tegang. Tenaga listrik. Bukan PLN. Ya. Ini gara-gara dengar Bang Esa bilang jamban tadi nih. Iya, bawahnya buah. Mas Lucian sudah tegangan tinggi Mbak Lausa ya. Tenaga listrik ini. Yang benar tenaga listrik. Tegangan tinggi. Lanjut, Mas. Yo, ini. Cerita bunda. Cerita buah. Cerita Bunda. Cerita. Iya. Apa? Cerita Bunda. Cerita bunda. Mbak Retno 10.000-nya ini banyak ini nanti Mbak Retno. Tadi clue-nya kan buka video, unmute, kemudian sebutkan nama dan asalnya. Jadi biar pada tahu semua. Iya. Lanjut Mas. Mungkin yang satu ini Mas. Cerita tabu bukan cerita Bunda. Ih, Tebak lagu nasional. Ayo, yang bisa jawab. Nomor 1 dulu, nomor 1. Bangun tidur terus mandi. Pemuda-pemudi. Halo.
Ayo yang mau jawab, sebutkan nama asal provinsi dan nyalakan videonya. Nah, Sumsel, bangun pemuda pemudi. Siapa itu tadi ya? Nomor 1. Sebutkan judul lagunya, kemudian kalau Bapak Ibu tahu lagunya, nyanyikan sedikit saja. Ingin dengar suara merdunya. Orang bisa Albert ranjang goyang. Nomor 2. Itu Ada yang jawab ranjang goyang. yang bilang ranjang goyang itu suruh nyanyi dulu, Mbak. Albert. Ya, saya juga pengen kenal nih Bapak Ibu sama Bapak Ibu semua. Bapak ya ini ya, Bapak Albar. Bapak Albar Tanah Doang dari Sulsel. Mau jawab itu Raja Goyang nyanyi. Halo Pak. Nyanyi. Ayo tanggung jawab jawabannya. Kalau yang kedua, Halo? Halo. Nyanyinya dalam hati. Nyanyi. Mana Pak videonya Pak? Ini putaran 4 red. Oh. Tampilin video dulu. Wah Mas Cahyo ini juga jawab jaran goyang ini. Tanggung jawab Mas Cahyo. Nomor 1. Seru. Nomor 1 apa Mas? Bangunlah pemuda-pemudi. Bangunlah pemuda-pemudi. Judul lagunya seperti apa ya Mas? Kalau bangunlah pemuda-pemudi. Aku nggak suka nyanyi loh, Mbak. Nggak suka nyanyi. Boleh denger sedikit nggak? Pemudi Indonesia. Mas Jihan itu dangdut itu. iya NTB. Setahu saya lagu Bangunlah Pemuda-Pemudi itu judulnya enggak bangunlah deh, tapi bangun pemudi. Iya, nomor 1 sudah ya. Kemudian Ya, nomor 2 buat Mbak Retno. Mbak Lausa, ayo pasti ada yang salah satu bisa deh. Berdua Ibu Pertiwi. Ya, benar nomor 2 Ibu Pertiwi. Nomor 2 apa tadi? Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Ya. Terus, yang ketiga? Ketiga himne guru. Ya, coba nyanyikan dulu himne guru. Ya. Ya. Berarti nasionalismenya dulu himne guru. Tapi dari tadi Mas Mutawib ya yang jawab ya. Pulsanya bisa dikirim ya? langsung, Bu. Iya, siap. Ngarep. Mas Hendy lainnya dulu Mas. Kita kan juga perlu menyapa teman-teman kita dari yang suka menyanyi itu biasanya Maluku ya, Ambon. Dari Maluku, apakah ada yang masih bergabung? Nomor 4 Rayuan Pulau Kelapa. Abah Rusmin. Nomor 5 Ibu Kaitar. Halo, ini dengan Bapak siapa? Ini Rudi Bu, Sulawesi Tenggara. Nomor 6 Mas Budi ya. Nomor 7 Maju Indonesia. Nomor 8 Gugur Bunga. Nomor 9 Halo Halo Bandung. Nomor 10 Jembatan Merah. Ini pasti bukan Mbah Gogel ini. Nyanyi langsung nyanyi. Hafal Bu, saya masih TK Bu. Masih taman kanak-kanak saya Bu. Tolong nyanyi Jembatan Merah. Nyanyikan salah satu. Ayo Albar dari Sulsel bantu nyanyi.
Buka Menyanyi WA dia. dulu itu. Mbak Retno 70.000 itu Mbak Retno. Ya, menyanyi dia itu. Lagunya lagu Azam. Tapi Pajak 100.000. beliau nggak menampakkan ini videonya Mbak Reni, jadi saya nggak tahu kegantengan si Bapak. Tolong, kamu saya nyanyi. Videonya. Yang nomor 8. Ini tadi apa Aulia Rahman Bang Esa tadi suruh nyanyi Jamban Merah. Jamban Merah. Jembatan merah. Oh, kirain Jamban Merah. Nah, bareng tahu itu kalau jamban merah. Bapak Ibu ada yang boleh nyanyikan satu aja lagunya. Dari Maluku, halo Mas Gino. Wah, ini. Nah, iya tuh, Gino tuh, biar nggak pendiam di kelas. Udah. Nih, Mas Gino ini juara karaoke, ayo. Mana ini orangnya? Bapak Ibu nomor 6 tidak menampakkan videonya yang nomor 6 gebiar. Coba Pak, gimana? Ya, nyanyikan satu bait saja. Yang mana tuh Mbak? Mau dinyanyiin? Terserah Bapak. Ya. Di luar dari nomor 11 ya. Di luar dari yang 10. Bisa? Jangan goyang. Mau nyanyi apa sih Pak? Lagu dari Sulawesi. Aku nggak tahu nih. Daerah Pak. Hatiku takkan pilu. Itu dari Sulawesi. Gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih. Hamba ditinggal sendiri. Oke, mantap. Wajahnya mana yang nyanyi? Iya, yang nyanyi siapa sih? Hadiahnya nggak jadi karena nggak ada di list lagunya. Iya, makanya yang nyanyi wajahnya siapa? juga nggak ada. Ini tebak-tebakannya siapakah menyanyikan lagu Gugur Bunga tadi? Iya. Siapakah orangnya dan dari provinsi mana? Nggak ada yang nebak, Mas. Bait kedua. Siapa yang nyanyi? Ya sudah. Itu Bang Esa udah siap tuh. Mau nyanyi tuh Bang Esa. Itu tadi nyanyi Jamban Merah tadi. Kok Jamban Merah? Tahu tuh. Lanjut Mas, masih ada persediaannya masih belum dibuka nih Mas. Lanjut Mas Em. Lanjut Mas Sandy. Nyanyiin bait kedua Gugur Bunga. Aku juga tak apa. Emang lagunya kayak gitu ya? Ya, Bapak Ibu untuk TOT Sirika Rantai Pasok Sirika ini 1 minggu ke depan kita akan bersama-sama mempelajari TOT ini. Tentunya kita harus punya komitmen untuk nanti kelas kan dibagi 4 ya. Komitmen untuk masing-masing kelas. Tapi ini keseluruhan aja, poin-poinnya aja. Kita berkomitmen apa untuk terlaksananya pelatihan ini supaya mencapai tujuan yang kita inginkan. Bapak Ibu, jika ada masukan boleh dituliskan di chat, nanti akan kita tuliskan di untuk komitmen kelas besar ya. Malut sudah azhar. Boleh silahkan Pak Rusmin jika mau sholat terlebih dahulu. Bapak Ibu, adakah masukan untuk komitmen kelas besar kita? Misalnya kita masuk
sesuai jadwal atau mau istirahatnya dengan 30 menit itu kurang atau gimana, terserah Bapak Ibu semua, masukan dari Bapak Ibu semua. Nah, komitmennya mengikuti TOT sampai tuntas. Oke, Pak Dewa Bali. Masuk seperti jadwal ya, Bapak Ibu, atau bagaimana? Ada masukan? Sesuai jadwal aja, Pak Retno. Sesuai jadwal ya. Masuk sesuai jadwal. Jam 8 sampai jam 9 itu review materi dulu, kemudian start mulai materi adalah jam 9. Ya, Bapak Ibu, sesuai jadwal. Untuk jadwal isoma, apakah 30 menit cukup? Cukup ya? Ada Kerjakan tugas yang diberikan. ya. Pembelajaran mulai jam 8 dengan review materi, kita usahakan maksimal sampai jam 14. Oke, karena di jadwal juga maksimal sampai jam 14 ya, Bapak Ibu. Oke. Rekamannya pasti nanti akan kita share, tapi tidak bisa di grup karena terlalu berat. Nanti akan kita share di via e-learning. Kapan ujian? Kemudian ada nih kekhawatirannya Mas Hendy, boleh dituliskan sekalian, sinyalnya putus-putus. Karena tergantung jaringan ya Bapak Ibu, dan kita tidak bisa memprediksi seperti apa. Kayak hari ini seharusnya BLV adalah di hari besok, maka daripada ada kekosongan kita majukan hari ini karena Bapak Deputi kalah sinyal dengan Radasam. Perbedaan waktu isoma, maksudnya bagaimana Mbak Lausa? Jam masuk dan jam keluar sesuai waktu, Mbak Retno. Ya, jam masuk dan jam keluar sesuai waktu. Jika ada perbedaan waktu isoma, boleh Bapak Ibu jika mau sholat, menuliskan di chat aja ya. Menuliskan di chat, izin lewat chat saja. Misalnya mau ke kamar mandi juga boleh lewat chat ya, biar nanti tidak terlalu ketinggalan materi. Mempertimbangkan waktu, perbedaan waktu ya. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Bapak Hari. Maaf, Pak Albert, resume itu memang tiap hari harus upload. Ya, memang harus upload karena itu adalah salah satu penilaian di e-learning. Tugas diselesaikan semua, tiap hari harus upload ya. Kalau ada yang izin menerima telepon, boleh juga langsung dituliskan di chat saja ya, Bapak Ibu. Tapi biasanya untuk pelatihan teknis Sirika ini, video itu harus on. Video harus on terus. Izin sholat, ya silakan Mbak Mita. Kalau Bapak Ibu mau izin sholat, ya tulis di chat saja ya.
Harapan Bapak Ibu? Jaringan Tadi bagus. ada yang satu nulis Jaringan bagus. harapan ini. Jadwal sesuai. Harapannya jaringan bagus. Ya. Seperti hari ini banyak sekali di situ radargram seperti ini, jadi Iya. Ya. Benar sekali Mbak Ning, di sini karena lagi ada radiogram, jadi kita salah sinyal. ini tidak seberapa ketika kami menghadapi akan pelatihan di tingkat kabupaten kota, Mbak Retno. Saya yakin seluruh Indonesia mengalami masalah yang sama ya. Ketika sudah di atas jam 11 sudah mulai error luar biasa. Jadi ini memang kekhawatiran yang saya yakin kita semua merasakan itu. Jaringan untuk di tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahanlah bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pusat. Ya. Kemarin sudah disampaikan juga ya Bapak Ibu kalau jaringan itu harus di samping ada WiFi juga harus backup dengan data ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau video dan speakernya mati? Nah ini. Ganti laptop. Kalau ya. Dari Pak Dudi, metode penyampaian materi agar lebih variatif untuk mengurangi perasaan bosan. Ya, memang Pak Dudi, tapi saya yakin karena ini sifatnya pelatihannya aplikasi ya, Bapak akan kurang waktu nanti untuk mengikuti materi ini. Ini juga BLC yang kedua kali kita coba untuk pelatihan lewat e-learning ini. Memang tidak mudah ya, karena harus mengkondisikan sekian ratus peserta yang memang belum pernah kita lakukan. Sudah, oke. Ya, Bapak Ibu jika ada harapan dan kekhawatiran lagi, nanti tolong ditulis di chat aja karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya karena Bapak Deputi sudah siap. Ya, kami rasa cukup sekian Bapak Ibu. Kalau ada tambahan-tambahan bisa juga nanti kita masuk ke grup kecil. Ya, ke grup kecil, dan saya rasa cukup sekian Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Retno dan Mas Hendy undur diri. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Siang, Prof. Selamat siang. Ya, silakan Prof. Sudah hadir kembali, Prof. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf atas gangguan jaringan tadi ya. Kebetulan jaringannya sedang juga dipakai untuk ke Radalgram, dan sekarang Radalgramnya sudah selesai, dan saya bisa bergabung kembali di sini. Jadi, Mas Hendy, ini yang hadir siapa ya? Mas Hendy. Yang hadir ini peserta. Ya, Prof. Yang hadir siapa?
Pesertanya dari bidang KP, Calkom Swab Provinsi, kemudian dari sekretariatan dari bidang Sekban ada bendahara material, BMN, kemudian pengelola gudang, ada juga teman-teman dari Latbang, Prof, Widya Iswara. Nasional ya? Ya, seluruh BKKBN perwakilan provinsi. Baik, jadi suara saya jelas ini ya? Jelas, Prof. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, seluruh tanah air, ya. Semoga masih semangat ya, yang Indonesia bagian timur, bagian tengah juga semoga masih semangat di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, saya ingin melanjutkan dengan paparan saya tadi. Ini tadi sudah saya sampaikan, ya. Dan kemudian ini kita ingin melihat ya bahwa permasalahan masalah rantai pasok ini ya ini tidak terlepas ya dari mekanisme mulai dari perencanaan kebutuhan, kemudian pengadaan, permintaan, kemudian juga penerimaan, kemudian penyimpanan, penyaluran dan pencatatan serta pemantauan dan evaluasi jadi dari hulu ke hilir ya permasalahannya ini. Ya, jadi ini sangat krusial ya kalau kita melihat bahwa permasalahannya itu tidak hanya ada di satu titik, tapi ini dari mulai kepala sampai kaki, kaki sampai kepala ini permasalahannya. Ya, itu sebabnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan atau mekanisme ataupun apa yang terjadi mulai dari hulu hingga ke hilir. Ya, para peneliti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dan inilah yang akan disampaikan hasilnya. Nah, tentunya diharapkan dari penelitian ini permasalahan rantai pasok yang sampai siang hari tadi di Radalgram juga dibahas. Ya, ini bisa terurai permasalahannya sehingga ini tidak menjadi kendala. Akhirnya ini kebijakan-kebijakan yang diambil dalam masalah pengadaan Alkon ini bisa jadi tepat sasaran, efektif dan efisien. Nah, jadi saya langsung saja ini masalah kerangka pikir penelitiannya. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan angka-angka, data-data yang ada, dan juga kita lakukan interview, ya, wawancara secara intensif dengan mereka-mereka yang ada di lapangan yang terkait dengan masalah rantai pasok ini. Ini yang dimaksud dengan kuantitatif dan kualitatif. Ya, selain laporan, juga kita lakukan pendalaman-pendalaman atas laporan tersebut. Lokasinya dilakukan di 34 provinsi, ya, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua Barat. Nah, ada catatan khusus tersendiri, khususnya bagi Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Ini dilakukan oleh tim Pusna, sedangkan lainnya dilakukan oleh BKKBN Provinsi yang dapat bekerja sama dengan mitra dari perguruan tinggi. Ya. Jadi agar dari pelaksanaan pertimbangannya adalah dari efektivitas waktu, ya, mengingat sumber daya, keterbatasan sumber daya, makanya dibagi dua, sebagian oleh Pusna, sebagian oleh mitra strategis kita dari perguruan tinggi. Kemudian untuk setiap provinsi ini diambil 2 kabupaten kota dengan mempertimbangkan kekosongan alat Alkon yang tinggi, ya. Ini berdasarkan data F2 secara online. Kemudian setiap kabupaten kota tersebut diambil 30 fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas, dokter praktek, klinik pertama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Ya, nah jadi sesudah 2
kabupaten kota di setiap provinsi, dari masing-masing 2 tersebut itu diambil lagi, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, waktu pelaksanaan ini selama 6 bulan pada waktu itu, ya, di bulan Mei hingga bulan Oktober. Nah, metode penelitian lain ini kita bisa lihat di sini, ya, secara lebih detail, ya, apa yang tadi disampaikan, mulai dari respondennya untuk di pusat misalnya, ini kita juga melakukan interview, ya, wawancara secara mendalam dengan ASN dari jalur pemerintah, kemudian juga dari Biro Keuangan, kemudian juga dari Biro Perencanaan, ya, 2 orang per 3 komponen, ya, ini secara intensif. Kemudian mulai dari provinsi, ya, ini kita juga wawancarai selain ada laporan, itu mulai Kabid KB, Kasubit Jalpem atau Jalswa, kemudian Sesban, kemudian Kasubag Perencanaan, BMN, ya, Kasubit, semua yang terkait, termasuk juga petugas gudang, ya. Kemudian di OPDKB ini juga kita lakukan wawancara mendalam, ya, secara kualitatif, siapa saja yang di OPDKB, ini mulai Kabid KB, sekretaris, wali data, petugas gudang. Kemudian juga di fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya, ini kita lakukan wawancara juga secara kuantitatif, ya, mulai dari puskesmas, klinik, sampai di rumah sakit Pratama, ya, dan ini semua sebagai sumber informan kita. Ada juga di sini berapa banyak orangnya secara jelas, ini ada di pusat ada 6 orang, kemudian juga misalnya di provinsi ada 16, 32, sampai di yang banyak itu adalah di fasilitas kesehatan sebanyak 240 orang, sehingga total ada 358, ya, pesertanya, ya, yang kita wawancarai. Nah, apa saja mengenai instrumen-instrumen yang dilakukan? Ya, ini adalah jenis-jenis instrumen yang dikumpulkan, ya, formulir 1, kemudian juga ada catatan-catatan di sini, ini diambilnya di perwakilan provinsi, kemudian di kabupaten kota, ya, dinas kesehatan, sampai kepada formulir F2 KB bagian 3 tentang stok, sampai kepada petugas gudang. Jadi seluruh pihak yang terkait dengan masalah rantai pasok ini kita mintakan data dan kita lakukan wawancaranya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ya, selain dilakukan secara kuantitatif dan juga kualitatif melalui wawancara, ini juga dilakukan observasi, ya, observasi ke gudang, tempat penyimpanan alkon, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan Vaskes. Jadi, informasi-informasi yang diperoleh di tingkat provinsi, ini juga kita cross-check, kita langsung lihat di gudang, ya, tempat-tempat penyimpanan alkon tersebut, ya. Masih juga mengenai metode penelitian, ya, ini laporan-laporan yang dikumpulkan itu, ya, ini berdurasi tidak tahun 2017 saja, tapi sejak Januari 2015 hingga September 2017 untuk difotokopi, ya. Kemudian data-data tersebut ini dianalisis, ya, untuk dilihat. Jadi tidak per satu titik, tapi kalau kita lihat mulai dari 2015 sampai 2017, ya, kita berharap benar-benar ini masalah rantai pasok, ya, ini bisa mendapatkan informasi yang utuh, ya. Nah, kemudian ini adalah tahapan penelitian yang dilakukan mulai dari editing, coding, kemudian entering, cleaning, dan analisis data, ya. Jadi sudah diedit untuk data-data yang salah ataupun perlu diklarifikasi kembali, ya, salah tulis dan seterusnya. Ini dilakukan tahapan-tahapan tersebut. Kemudian selain masalah kuantitatif, dilakukan juga suara kualitatif. Ini melalui wawancara yang mendalam, ya, dengan para petugas terkait,
untuk menggali informasi baik yang tertera dalam laporan ataupun yang terkait dengan masalah Alkon. Dan ini adalah hasil daripada penelitian tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sebagaimana saya katakan bahwa ini sudah mulai dari hulu ke hilir, ya, dari hulu ke hilir sudah bermasalah, ya. Hulunya apa? Yaitu adalah yang paling basic, ini adalah mengenai perencanaan kebutuhan Alkon, ya. Nah, jadi perencanaan kebutuhan Alkon ini dalam merencanakan tentunya sudah ada 3 tahap kegiatan. Yang pertama pengolahan data, kemudian analisis data, dan penyusunan rencana kebutuhan. Dalam kita menyusun perencanaan kebutuhan ini tentunya bersumber kepada data, ya. Jadi datanya ini harus diolah, kemudian juga datanya juga ini harus dianalisis, barulah kita susun masalah kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, jika datanya salah, maka semuanya salah. Ya, itu kata kuncinya. Ya, kalau datanya salah, semuanya salah. Makanya data ini menjadi vital yang fatal begitu. Ya, oleh karena itu saya sangat berharap bahwa masalah data ini, ya, ini sangat vital dan fatal akibatnya. Nah, hasil yang diperoleh dari ketiga kegiatan ini, ya, merupakan data dan informasi kebutuhan Alkon yang akan diajukan kepada pimpinan sebagai salah satu masukan. Nah, jadi kembali kalau dari basicnya, dari dasarnya itu datanya sudah salah, maka kebijakan output yang akan dihasilkan salah. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus ingat data itu penting dan tidak boleh salah. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan tidak akan terlepas dari perkiraan permintaan masyarakat atau yang kita kenal dengan PPM. Ya, PPM ini merupakan target sasaran pasangan usia subur yang menjadi calon akseptor KB. Ya, perkiraan permintaan masyarakat. Nah, kalau kita sudah salah membuat perkiraan permintaan masyarakat, ya, nah ini udah sampai ke sananya terus. Nah, sekarang ini perhitungan kebutuhan Alkon dan PPM ini sifatnya top down, ya, top down. Top down itu dari atas ke bawah. Tapi ini menurut saya tidak murni, ya, tidak murni atas ke bawah begitu, ya. Dalam hal ini mekanismenya atas, ya, pusat menerima berbagai informasi dari daerah di Batam, ya, kemudian dimasukkan ke atas, baru di atas ini diolah dan disimpulkan sekian berdasarkan data. Ya, top down-nya ini. Ya, jadi di bawah dulu informasinya dikumpulkan, ya, kemudian nanti dari bagian-bagian terkait ujung tombaknya menyampaikan laporan kepada Kabid, Kabid kepada Pak Kaper, Kaper nanti diminta oleh Biren, ya. Nah, yang dibawa oleh Kaper itu adalah data yang dibawa oleh Bapak Ibu semua. Jadi kalau data yang Bapak Ibu bawa diserahkan kepada Kaper itu salah, ya salahlah ke bawahnya. Ya. PPM dan kebutuhan Alkon di provinsi ditentukan oleh BKKBN Pusat, PPM dan kebutuhan Alkon di kabupaten kota ditentukan oleh BKKBN Provinsi, dan PPM dan kebutuhan Alkon di kecamatan, Vaskes ditentukan oleh OPDKB kabupaten kota. Ya, jadi jelas ini. Di bawah, di kabupaten kota, ya, itu menyerahkan kepada OPDKB. Ya. Kalau data di bawah yang diserahkan kepada OPDKB ini tidak tepat, maka dia akan membawa terus. Ya.
Meskipun PPM yang menjadi target sasaran dapat diubah dalam artian tingkatan bawah dapat melakukan negosiasi atau bargaining, tapi dalam kenyataannya sulit untuk diubah. Apa yang sulit diubah? Negosiasi dan bargaining ini tadi. Kenapa sulit? Ya, karena tingkatan bawah tidak siap untuk negosiasi. Artinya tidak menyiapkan data yang lengkap dan akurat pada saat negosiasi dapat dilakukan. Negosiasi itu maksudnya nanti kan ada mekanisme. Ya, ada mekanisme kaper ya dengan pusat ini membicarakan bagaimana ini realnya ini. Ya. Tapi ya karena ada komunikasi yang terputus. Ya, ada komunikasi yang terputus sehingga data menjadi tidak akurat, sehingga pada saat negosiasi atau bargaining, ya, ini yang bargaining dengan pusat ini dalam hal ini kaper, informasinya tidak utuh. Sehingga dalam negosiasi itu kaku, tidak jelas apa yang dinegosiasikan. Yang tahu persis di lapangan, ya, yang tahu persis itu. Nah, yang di lapangan itu ya, ini kan ada mekanisme pelaporan. Nah, pelaporannya itu yang harus menjadi perhatian. Sehingga pada waktu diserahkan kepada Kabid, Kabid langsung ke OPDKB, OPDKB menyerahkan kepada provinsi. Nah, ini tidak utuh. Masih ada perbedaan-perbedaan di situ. Ini di bidang perencanaan. Permintaan Alkon di lapangan ini dilakukan jika terjadi kekosongan atau persediaan menipis atau ada kegiatan momentum yang membutuhkan Alkon dalam jumlah besar, bukan rutin seperti biasanya. Nah, jadi yang tahu persis ya ini yang di ujung tombak ini yang tahu persis ini ketersediaan itu ada. Ya. Nah, berapa stok yang ada? Berapa yang bisa digunakan dengan segala variabel-variabelnya? Apa variabel-variabelnya? Maksud saya variabel di sini adalah apakah stok itu masih belum expired, misalnya, ya salah satu contohnya. Ya. Nah ini pada tahun 2017 permintaan Alkon dari BKKBN provinsi ke pusat ini diambil secara mandiri. Hal ini diakibatkan karena BKKBN pusat tidak ada biaya distribusi Alkon ke provinsi. Ya. Nah, ada masalah di sini. Hal ini sangat dikeluhkan oleh provinsi. Tidak dilengkapi dengan biaya distribusi Alkon. Nah, kembali ini kenapa sampai tidak ada biaya distribusi yang diusulkan. Kalau secara pemahaman, ya, karena ya dalam merencanakan itu nggak bulat, nggak fokus, sehingga terlewat. Ya, bahwa itu membutuhkan biaya distribusi. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selama ini permintaan Alkon bersifat fleksibel. Artinya permintaan dilakukan tidak melalui prosedur yang rumit, bahkan dari tingkat bawah ke atas dapat melalui SMS, WhatsApp,
maupun telepon terlebih dahulu menanyakan Alkon tersedia atau tidak. Jika tersedia, dari tingkat bawah melakukan permintaan terlebih dahulu, kemudian surat dapat menyusul. Betul atau betul? Ya. Ini nggak bisa seperti ini untuk kelembagaan seperti kita, di mana Alkon itu vital dan fatal. Ya. Jadi harus melalui prosedur. Nggak bisa cukup hanya dengan SMS saja, lupa. Harus ada koordinasi antara bagian dengan yang di gudang misalnya. Nggak bisa hanya sesederhana seperti ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kembali. Ya. Passion. Rasa memiliki. Ya. Di semua tahapan kurang. Sehingga ya alhamdulillah sampai sekarang permasalahan ini tadi siang di Radalgram masih juga bermasalah. Ini permintaan Aklon. Tadi sudah permintaan. Sekarang di tahapan selanjutnya penerimaan. Ya. Nah, ini juga satu hal yang harus dan juga penting, bahwa penerimaan Alkon ini satu kegiatan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau diangkat berdasarkan SK atau surat tugas dari pejabat berwenang untuk menerima sejumlah Alkon dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan meliputi kuantitas dan kualitas sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengiriman dan atau kontrak pengadaannya. Kelihatannya sederhana, tapi ya tidak bisa prosedurnya sesederhana saja. Dari provinsi ya kepada kabupaten, itu kan biasanya mengirimkan, menerimanya jumlahnya dalam jumlah banyak. Kalau diperiksa satu-satu ya nggak mungkin. Bisa 1-2 hari barangkali baru selesai diperiksa. Tapi ada teknik sampling. Ya. Ada sampling. Bagaimana cara melakukan sampling? Tidak bisa menerima begitu saja. Saya kira Bapak Ibu mengikuti perkembangan yang ada. Ya. Bagaimana dilaporkan isinya sayur-sayuran, tapi ternyata di bawah sayur-sayuran ada orang yang mau ikut pulang kampung mudik kemarin karena gara-gara PSBB, perlindungan sosial berskala besar. Mungkin di luar Jawa nggak bermasalah, tapi para pekerja yang ada di Jakarta karena PHK, dia mau pulang ke Jawa Tengah, itu disisipkan, ditumpukan sayur-mayur. Bilangnya sayur, tahu-tahu di bawahnya ada orang. Sama bagaimana penyelundupan narkoba. Lapor, apa ini? Boneka. Ternyata dalam boneka ada narkoba. Berapa banyak boneka?
10.000 boneka, ada teknik sampelnya, samplingnya. Ya. Nah, jadi itu membutuhkan pengetahuan. Ya. Tidak bisa hanya percaya begitu saja, sini. SOP ini harus dilakukan. Saya kasih contoh lagi. Satu truk. Isinya apa? Ini kambing. Ternyata ada kalkun di dalamnya disisipkan. Penyelundupan. Nah, ini juga begitu untuk alkon. Berapa banyak? Kapan expirednya? Apakah sudah sesuai dengan surat DO, delivery order? Ya, sesuai atau tidak? Nah, jadi ini tujuan pemeriksaan itu adalah untuk agar jumlahnya sesuai dengan pesanan, jangan pesan 500, dikirim 400. Ya, jangan diminta 3 tahun terakhir masih berlaku, ternyata hanya tinggal 1 tahun berlaku. Dan kemudian harus ada berita acara pemeriksaan. Ini SOP-nya begini. Mudah-mudahan ibu-ibu paham. Sama aja ini dengan soal honor, menghonor. Honor RDK, misalnya honornya 175, ternyata 105, 70-nya enggak ada, salah. Ya, 175, keterima 155, salah. Nah, ini contoh lagi. Penerimaan alkon di provinsi pada tahun 2017 diterima oleh panitia penerima hasil pekerjaan yang dikenal dengan PPHP. Sebelum diterima oleh PPHP, biasanya alkon diterima oleh petugas gudang untuk diamankan terlebih dahulu di dalam gudang provinsi. Penerimaan alkon di tingkat kabupaten kota diterima oleh bendahara material atau staf gudang. Kemudian penerimaan alkon ya di kota kabupaten kota diterima oleh bendahara material, kemudian penerimaan alkon di tingkat Fakses diterima oleh kepala Faskes atau bidan koordinator dan atau bidan yang ada di ruang KIAKB. Hasil temuan lapangan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ini menunjukkan bahwa pemeriksaan alkon di provinsi dilakukan secara sampling karena alkon yang diterima dalam jumlah banyak, sedangkan pemeriksaan alkon di tingkat kabupaten dilakukan secara menyeluruh. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kalau jumlahnya banyak, sampling. Tapi sampling itu ada prosedurnya. Ada titik kritisnya yang harus dilakukan. Kalau jumlahnya ya hanya 1 kardus, itu jumlahnya kan gampang. Ya. Nah, pemeriksaan alkon itu juga harus dilakukan secara kuantitas dan kualitas. Ya. Nah, tapi hasil temuan penelitian bahwa ya ini masih belum mencukupi pengetahuan di tingkat lapangan. Ya. Masih ada yang belum paham betul tentang apa dan bagaimana menerima ya masalah alkon ini. Tadi saya katakan dari hulu ke hilir. Sudah penerimaan masuk kepada penyimpanan. Perkanya sudah ada nih, nomor 286. Ya. Dalam perka tersebut ada yang namanya FIFO. First in, first out. Artinya, yang pertama kali masuk, harus pertama kali dikeluarkan. Itu. Jadi, yang dikirim bulan Januari, ya, harus keluar duluan.
Kalau misalnya ada pengiriman kemudian di bulan Maret atau bulan April, bagaimana cara menyimpannya supaya tidak tertukar? Kembali, kalau membacanya saja mudah, tapi dalam praktek di lapangan nggak semudah diucapkan, nggak semudah yang dipahamkan. Karena ini harus menyangkut di mana disimpannya, supaya memudahkan untuk melakukan FIFO. Nah, secara rinci penyimpanan dilakukan secara berturut-turut dengan sistem first expired, first out, FIFO. Ya, kalau ini benar, ya, jadi first in, first out yang dikirim. Kalau kita misalnya Januari sampai Juli, yang dikirim bulan Januari atau Februari mesti keluar duluan dibanding dengan yang dikirim bulan Maret, April. Ya. Karena by teori, ya, dengan menyimpan, dengan menerapkan FIFO, itu first expired, first out. Yang dikirim pertama akan kadaluarsa terlebih dahulu dibanding yang dikirim kemudian. Nah, tentunya ini juga harus sudah mulai dilakukan pada saat penerimaan tadi. Benar enggak gitu loh. Ya. Bisa jadi kesalahan itu adalah yang dikirim pertama itu lebih lama expired-nya dibanding dengan yang dikirim pada bulan Maret. Tapi kalau petugas itu paham dengan hal ini, maka pada waktu menerima yang bulan Maret, dia akan menolak. Tidak bisa. Kembaliin. Apa boleh? Boleh. Nanti nggak marah yang ngirimnya? Enggak. Laporin kalau marah-marah. Nanti balik kita yang marahin dia. Kita yang beli, kita yang punya duit, kita yang bayar dia. Nggak boleh. Makanya harus diperiksa dokumen pengirimannya sesuai atau tidak. Masker M95 yang dipesan, yang datang masker M65. Salah. Saya mesen M95, yang datang M65. Diterima? Tidak. Balikin. Banyak, Pak. Satu truk. Kembalikan. Wan prestasi nanti dia. Apa benar semuanya M95? Ada tekniknya, teknik sampling tadi. Ya. Nah, dalam perka ini Bapak Ibu yang saya banggakan, nomor 286 tahun 2011, juga diatur tentang bagaimana penyimpanan alkon dalam gudang. Mana yang ditumpuk dalam satu palet, jarak palet per palet berapa, suhu ruangan berapa, ya. Secara umum, apa itu makna secara umum? Secara umum, hampir semua itu secara umum. Atau lebih banyak dari yang ada
ini belum menerapkan peraturan sebagaimana yang diarahkan di 2011. Harusnya suhunya sekian, ini suhunya dibiar. Tingginya sekian, dari lantai 20-30 cm, ini langsung karton, pakai plastik warna biru sebagai alas. Tidak boleh ada lubang angin yang bolong-bolong atau ventilasi ada bolong-bolong. Kartu stok Alkon juga tidak diterapkan sesuai aturan. Walaupun belum diatur dalam Perka, penyimpanan Alkon di Vaskes sebagian besar terletak di lemari ruangan dan umumnya tersimpan kurang rapi. Ya. Dari aspek SDM, pengelola gudang di provinsi dan kabupaten kota tidak berlakang farmasi. Nah, ya. Dan belum mendapatkan pelatihan terkait pengelolaan Alkon dari BKKB. Ini yang akan kita benahi, dilakukan pelatihan. Sudah mah. Apa itu sudah mah? Sudahlah, ya, sudahlah background-nya bukan farmasi, ya. Nah, jadi belum pula mendapat pelatihan. Dari hulu ke hilir, perencanaan sampai ke nanti ke hilir, pendistribusian. Ya. Nah, distribusi ini merupakan rangkaian kegiatan perpindahan Alkon dari satu tempat ke tempat lain, berdasarkan atas permintaan kontrak pengadaan dalam bentuk rencana distribusi dan atau permintaan kebutuhan karena kondisi stok sudah mencapai pada posisi minimum. Itu yang namanya pendistribusian. Tidak bisa seenaknya aja nih. Mengantarkan ke sana ke sini tidak bisa. Ya. Perka nomor 286 tahun 2011 ini tidak mengatur penyaluran Alkon dari pabrik ke gudang kabupaten kota. Akan tetapi secara akhir tahun 2015 sebagian besar Alkon didistribusikan dari pabrik langsung ke gudang provinsi. Secara umum, provinsi melakukan distribusi sesuai dengan rencana distribusi, namun beberapa kabupaten kota tidak melakukan rensi dengan baik. Distribusi Alkon dilakukan selama Alkon tersedia dan sebagian besar distribusi Alkon dari Vaskes ke jejaring dilakukan saat lokmin bulanan. Ya. Temuan lain, tidak semua distribusi dilakukan dengan menggunakan mobil alokasi terkait kesediaan mobil Alkon. Contoh, di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan ditemukan kasus Alkon yang didistribusikan tanpa mengikuti sistem FIFO maupun FIFO karena permintaan dari kabupaten kota. Ya, padahal tadi
Sudah ada first in, first out, ada first expired, first out. Tapi ini tidak dijalankan. Di Provinsi Jawa Barat terdapat kabupaten kota di wilayah Pantura yang menginginkan mikroginon misalnya. Tapi beberapa kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan menolak distribusi milan. Nah, ini beberapa contoh, beberapa temuan. Ya, biasanya kayak di Kalimantan Selatan ini mereka menerima juga side effect, ya, perlengkapan tambahan. Tapi ditolak karena tidak ada perlengkapan tambahan. Ya, kapas, obat merah. Jadi ada inkonsistensi di sini dalam hal ini. Ya, ada inkonsistensi. Sehingga terjadi penolakan. Ya. Nah, ini juga harus, ya, mestinya sesuai dengan SOP. Ya. Nah, kemudian, nah ini adalah contoh, ya, contoh bagaimana distribusi alat Alkon dari OPDKB sesuai dengan permintaan menurut kabupaten kota. Ya, nah ini kita lihat yang sesuai, ya, angka-angkanya seperti ini. Jawa Barat, Cianjur, Cimahi, ya, Kalimantan Selatan, ini di Banjar dan Tanah Laut, di Sumatera Utara, di Langkat dan Pematang Siantar. Ya. Kemudian pencatatan dan pelaporan Alkon. Ya. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada petugas khusus pencatatan dan pelaporan di Vaskes KB untuk mencatat stok Alkon dan penggunaan Alkon untuk pelayanan KB. Tidak ada tugas khusus. Nah, ini salah satu sebab lah. Ya. Bagi-bagi siapa yang mengerjakan, gitu ya. Kemudian petugas pencatatan dan pelaporan merasa berat membuat pencatatan dan pelaporan karena pencatatan dan pelaporan yang dibuat begitu banyak formulirnya, baik yang berasal dari BKKBN maupun yang berasal dari Kemenkes. Ya. Jadi di sini mungkin laporan atau formulirnya berulang-ulang, ya, kurang smart barangkali, ya, kemudian belum terintegrasi antara laporan antara BKKBN dan Kemenkes. Ya. Nah, ini, ya, ada banyak formulir yang tersedia. Nah, temuan di lapangan menunjukkan terjadi banyak kesalahan pencatatan dan pelaporan Alkon. Ya. Masih banyak terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan. Ya. Kesalahan, ya. Dan apa ini, ya, ketidaksesuaian masalah pencatatan ini ditelusuri, ya, melalui wawancara juga. Jadi selain dilihat juga dilakukan melalui wawancara oleh tim peneliti. Ya. Nih, ini laporan yang menunjukkan masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh Vaskes. Ya. Cianjur 89% salah. Ya. Banjar salahnya masih tinggi. Ya. Pelayan menggunakan Alkom program. Yang dilaporkan hanya yang dari pemerintah saja, yang dari swasta tidak dilaporkan. Salah ini. Padahal dalam setiap pelayanan di OPDKB menerima Alkon dari pemerintah maupun dari swasta. Ini ternyata yang dilaporkan hanya yang dari pemerintah saja. Makanya datanya lagi, kembali lagi ini datanya yang tidak sesuai.
Sehingga akibat dari data yang tidak sesuai, ya, ini bermasalah terus. Ini temuan kuantitatif bahwa laporan F2KB bagian stok masih dijumpai kesalahan yang dilakukan oleh Vaskes. Di mana pada bagian tersebut semestinya mencakup stok Alkon program saja, tapi yang terjadi masih ada pencatatan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Jadi bisa tulalit begini nih. Ya. Yang seharusnya diminta 2 sumber hanya dikasih 1. Yang seharusnya 1 sumber di bagian stok dibuat 2. Ya. Selanjutnya pemantauan dan evaluasi pengelolaan Alkon. Jadi ini tidak ada pemantauan khusus di berbagai tingkatan. Ya. Tidak ada itu. Pengawasan SOP juga tidak berjalan. Apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada dalam Perka? Ada nggak? Diawasi nggak? Ternyata tidak berjalan. Ya. Kemudian laporan juga tidak terisi dengan baik sehingga menjadi susah. Ya kayak tadi di awal. Petugas gudang tidak dilibatkan dalam rapat barangkali dengan bidang dan dengan kaper, jadi terlalu berjenjang. Ya. Tugas gudang merasa kalau sudah menyerahkan laporan ya sudah saya serahkan. Bidang juga begitu, nyerahkan kepada kaper, ya sudah saya serahkan. Kaper juga begitu kepada pusat. Udah pusat, balik lagi. Jadi, ya begini. Masalah Alkon ini sampai sekarang. Ya. Terhambat. Ketersediaan Alkon. Ya. Ya. Nah, karena data yang tadi salah, tidak akurat, mulai dari hulu ke hilir, makanya sering terjadi ini. Ya. Menolak dikirim karena masih banyak. Ya, akhirnya ditaruhlah di ruang kantor. Ya, berlebihnya banyak. Ya. Kemudian juga untuk penghapusan Alkon, jadi bingung juga ini yang mana ini yang dihapus ini. Ya. Sehingga dampak dari ini akhirnya menyebabkan kualitas Alkon yang ada di berbagai tingkatan ini menjadi berkurang, menjadi buruk. Karena data yang tidak akurat, yang seharusnya masih banyak, kemudian dikirim, nggak tahu nyimpannya di mana, akhirnya penyimpanannya tidak sesuai dengan SOP, harus pada suhu sekian. Ya, kita tidak melihat, karena banyak jumlahnya. Ya, karena ini bahan kimia. Jadi panjang ini dampaknya ini. Karena suhunya tidak sesuai, akhirnya bahan-bahan aktif dalam Alkon tersebut menjadi rusak sehingga waktu digunakan tidak memberikan efek. Tapi masalahnya tidak terlihat oleh mata sama kita. Ya. Tidak sebagaimana buah jeruk barangkali. Kalau jeruk sudah mulai busuk, kelihatan ada belatungnya begitu. Ya. Ini tidak. Perwakilan BKKBN Provinsi maupun OPDKB belum siap akan proses penghapusan Alkon baik dari segi penyiapan anggaran maupun substansi pemahaman jika terjadi Alkon kadaluarsa mau dihapus dengan cara seperti apa.
Nah, gimana ini? Cara menghapusnya gimana? Apa dibuang ke sungai? Apa dibuang ke tanah? Beling-belingnya gimana? Plastik-plastiknya gimana? Tidak ada anggarannya. Kenapa kayak begitu? Ya kembali kepada pemahaman. Nah ini, hampir semua provinsi yang dicek pernah mengalami merah kadaluarsa. Jawa Barat, Kalsel, Sumatera, Sulsel, pernah mengalami kadaluarsa. Ini tuh duit. Duit siapa? Duit kita. Negara yang beli. Tapi kita bayar pajak nih. Honor aja dipotong 15%. Pajak setiap tahun. Dibeli untuk beli ini. Akhirnya kita buang-buang nih. Rugi. Hah? Rugi. Kita mesti berpikir begitu. Duit siapa ini? Duit negara. Orang bisa bilang ini duit negara. Betul, tapi negara dapat dari mana? Negara dapat dari kita. PPH dipotong, PPT dipotong. Makan ke restoran, potong, tambah. Beli tiket, tambah lagi. Teks, belanja, teks. Pakai untuk ini. Akhirnya ini. Coba kalau data kita pas, mungkin ini tidak setinggi ini. 75% nih. Bapak Ibu sekalian, hasil penelitian ini tidak bertujuan untuk menuding, mencari salah siapa. Ya. Tapi seperti di awal tadi, ingin mencari tahu what is happening, what is the problem, kenapa sampai sekarang masih terjadi. Siang tadi masih juga ada permasalahan. Tidak. Jadi tidak berpretensi untuk menuding ini salah covernya, ini salah bagian gudangnya. Tidak. Jangan salah. Ya, oleh karena itu tadi sudah kita petakan permasalahan di perencanaan itu di mana? Permasalahan di distribusi itu mana? Permasalahan di penyimpanan itu apa? Bukan untuk mencari salah siapa, karena tadi sudah dilihat. Pertama bawah dulu mengumpulkan data, sampaikan ke Kabid, Kabid sampaikan ke OPD, sampaikan ke Kaper, Kaper sampaikan ke Biren, Biren ngitung dengan data salah, balik lagi. Akhirnya ya seperti ini. Kesalahan. Nah, TOT ini akan mencoba mendalami saudara-saudara sebagai calon trainer, ya, dengan
referensi data hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang, ini kita harapkan bisa mencari bagaimana solusinya. Ingat ya, jadi selama data itu masih salah, salahlah semua. Perhitungan kesimpulan di sini secara umum bersifat top down, belum sesuai dengan kebutuhan lapangan. Belum sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ya. Permintaan akun dilakukan jika terjadi kekosongan, persediaan menipis, atau pada saat kegiatan momentum. Pemeriksaan saat penerimaan akun bicara secara kuantitas maupun secara kualitas. Harus dilakukan secara kuantitas maupun kualitas. Sebagian besar petugas gudang provinsi tidak berlatar belakang farmasi. Ya. Dan belum mendapat pelatihan pengelolaan alkon. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira sebagai pemaparan hasil penelitian, demikian, saya kembalikan kepada moderator. Oh, masih ada saran, ya? Saran mekanisme rantai pasok alkon harus diperbaiki mulai dari perencanaan kebutuhan alkon sampai dengan monitoring dan evaluasi. Ini masukan untuk TOT di sini. Perencanaan kebutuhan alkon harus disesuaikan dengan konsumsi di lapangan, real yang sebenarnya. Penyimpanan alkon di semua tingkatan harus mematuhi standar yang sudah ditetapkan. Sudah ada standarnya, penuhi itu. Kalau ada kendala, laporkan. Pak, AC-nya mati. Ada mekanismenya. Harus dilaporkan, ada buktinya. Tidak dieksekusi, nanti kita lihat siapa yang tidak mengeksekusi. Apa yang mau dieksekusi kalau tidak ada laporannya? Distribusi harus sesuai dengan permintaan dan kebutuhan di semua tingkatan. Jangan minta 5, dikasih 15, sama-sama 5. Perlu 5. 15, beda itu. Nanti nyimpen yang 10 di mana? Akhirnya rusak. Formulir RR harus disesuaikan, ada penyempurnaan, dan petugasnya harus dilatih yang sifatnya berkelanjutan. Formulir monitoring evaluasi harus ada di setiap tingkatan, perlu penyempurnaan. Perka BKKBN terkait pengelolaan alkon, ya, dan perlu disosialisasikan. Saya kira demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan kepada operator. Moderator, silakan. Ya, terima kasih Bapak Deputi Profesor Rizal Damanik atas paparan penelitian akses terhadap alat kontrasepsi pelayanan KB di provinsi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun memberikan sumbangsi pemikiran. Jika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat ataupun menyalakan audionya. Baik Prof, sepertinya teman-teman sudah sangat jelas sekali dan materi ini juga sudah kami share ke panitia untuk dibagikan pada peserta.
mengucapkan terima kasih kepada Profesor Rizal Damani PhD atas waktu dan kerjaannya untuk memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian KB dan KS terhadap akses terhadap alokon pelayanan KB di tingkat provinsi. Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini, hari Senin, mulai dari pembukaan dan materi yang terakhir adalah materi Bapak Deputi, kita akan akhiri pada sore hari ini, dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk besok pagi masih bergabung di kelas besar untuk menerima materi dari Kepala Biro Keuangan dan BMN. Nanti jam 10 kita baru menuju ke kelas kecil. Baik, waktu kami persilahkan, kami kembalikan ke panitia. Terima kasih Prof. Damanik beserta Mas Hedi. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan untuk hari ini materi sudah kita laksanakan, sudah selesai untuk materi hari ini. Nah, untuk besok kita akan materi hari kedua. Nah, untuk kelasnya nanti kita tetap bergabung di kelas yang pertama, lalu dilanjutkan materi penjelasan terkait implementasi rantai pasok. Iya, kami ingatkan kembali untuk besok review kita yang pertama untuk materi Sirika Inovasi BKKBN dalam manajemen rantai pasok itu ada dari Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. Ya, lalu untuk materi kebijakan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi yang tepat sasaran itu ada Sumatera Utara, lalu DKI Jakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan. Baik, itu informasi dari panitia dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kita berjumpa lagi besok hari Selasa 7 Juli 2020 di TOT Pelatihan Teknis Manajemen Rantai Pasok Sirika. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.